Akhir sampai mana, Ri? Man, sehat man. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka belajar ilmu agama, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah yang dapat dibanggakan kelak di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, mencurahkannya kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik, kita akan kembali membaca Kitab Tauhid jilid yang pertama, kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita berada pada pembahasan tentang rukun syahadatain. Rukun syahadatain ini sudah dibaca man atau belum? Belum ya. Baik, kita mulai membaca rukun atau dua rukun syahadatain. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, arkanus syahadataini, rukun dua kalimat syahadat. Rukun dua kalimat syahadat. Pembahasan pertama berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Arkanu la ilaha illallah ruknani huma an-nafyu
wal isbatu. La ilaha illallah memiliki dua rukun. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan. Rukun yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan. Dan rukun yang kedua adalah al-isbatu, yakni penetapan. Rukun yang pertama adalah peniadaan dan rukun yang kedua adalah penetapan. Mari kita lihat bagaimana penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Ar-ruknu al-awwal, rukun yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Rukun ini diambil dari lafaz la ilaha. Rukun ini diambil dari lafaz la ilaha. Yang memiliki konsekuensi kandungan yang mesti difahami oleh setiap muslim dan muslimah agar kalimat yang diucapkannya menjadi kalimat yang bermakna dan berfungsi untuk pengucapnya, yakni yubtilu syirku bijami'i anwa'ihi. Maknanya adalah membatalkan kesyirikan. Membatalkan kesyirikan dan atau dengan semua jenis-jenisnya. Membatalkan kesyirikan dengan semua jenis-jenisnya. Wa yujabul kufr bikulli ma yu'badu min dunillah, dan diwajibkan mengkafirkan, mengingkari semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz la ilaha memiliki nafi yang memiliki makna. Seharusnya seorang muslim ataupun muslimah mengingkari berbagai macam kesyirikan, mengingkari semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini PR buat kita yang kita akan pelajari sedikit demi sedikit, yakni kesyirikan dan macam-macamnya. Kesyirikan dan macam-macamnya. Karena tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang belum bisa membedakan mana perbuatan tauhid dan mana yang perbuatan syirik. Mana yang perbuatan sunnah, mana yang bid'ah, dan yang seterusnya. Sebagian kita mungkin realita mengetahui perkara syirik adalah hanya menyembah berhala. Sebatas itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat hari ini, keumuman di antara mereka atau yang mereka fahami yang disebut dengan kesyirikan adalah saat manusia melakukan penyembahan terhadap berhala atau patung-patung. Dan selain daripada itu mereka tidak mengetahuinya, padahal masih banyak jenis-jenis kesyirikan yang
lewati oleh mereka. Yang kadang mereka pun melakukan atau jatuh dalam kesyirikan tersebut. Seperti misalnya seseorang yang meyakini akan adanya tempat yang keramat, tempat yang dianggap bisa mendatangkan manfaat, bisa menghasilkan kebaikan, atau sebaliknya, tempat yang dianggap dapat mendatangkan kesialan atau kesengsaraan, dan ini masih ada di sekitar kita. Benar nggak, Bang? Ada sebagian kaum muslimin yang mereka, saudara-saudara kita, masih berkeyakinan adanya tempat-tempat yang akan mendatangkan kebaikan jika didatangi, akan mendatangkan maslahat jika didatangi. Ada nggak, Man? Ada nggak? Masih ada sampai saat ini, masih ada. Dan juga masih ada sampai saat ini dari kaum muslimin yang mereka menganggap adanya kesialan atau kesengsaraan jika mendatangi satu tempat tertentu. Ini contoh aja sebagian atau contoh kecil daripada kesyirikan yang tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin. Sampai-sampai di antara mereka meyakini seperti meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Benar nggak? Sampai-sampai keyakinannya seperti keyakinan akan wajibnya sholat 5 waktu. Yang mereka khawatir sekali jika mereka tidak mendatangi tempat yang biasa mereka datangi, atau sebaliknya, mereka khawatir sekali jika telah mendatangi suatu tempat yang tempat tersebut yang mereka khawatirkan untuk tidak didatangi. Seperti misalnya seseorang yang meyakini adanya tempat tertentu yang di tempat tersebut adalah tempat yang menghasilkan berbagai macam kebaikan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan dapat jodoh, dimudahkan diberikan anak, dan yang semisalnya. Perbuatan atau keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Karena dalam kalimat la ilaha berarti kita meyakini tidak ada yang bisa memberikan itu semua kecuali satu zat saja, yaitu Allah. Ketika seseorang mendatangi satu tempat yang tempat itu diyakini akan mendapatkan atau akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan kebaikan, berarti dia telah menduakan Allah dari sisi mana? Dari sisi mana? Ari atau yang lainnya? Dari sisi rububiyah. Dari sisi rububiyah, meyakini akan ada yang mampu memberikan manfaat selain Allah, kan gitu. Makanya dikatakan perbuatan ini perbuatan syirik. Misalnya Rahman pengen usahanya maju gitu, Man. Akhirnya dapat saran dari seseorang, Man, lu datang dulu nih, Man, ke sini, Man. Temuin sini nih, Man, gitu. Ya, Ria. Akhirnya Rahman datang nih ke tempat sana. Qadarullah, sepulangnya dari sana lancar, sukses.
makin pede dah tuh. Bener nggak? Makin yakin dah, makin percaya dah tuh. Makin kejebak dah tuh sama tipu daya syaitan. Tapi bener bro, tapi bener. Tuh. Ya nggak? Padahal hal-hal itu salah. Kita sedang diuji sama Allah. Kan itu juga Allah juga yang takdirkan. Cuman kita diuji sama Allah, kita akan percaya ini atau tidak? Jelas? Atau sebaliknya, seseorang yang ketika tertimpa satu musibah, satu permasalahan, satu masalah, yang dicari tahu, lu dari mana sebelum ini? Gitu. Lu habis pergi kemana? Lu harus habis melakukan apa? Habis mengucapkan apa? Kayaknya gini. Lu datang dulu deh ke sana deh. Minta maaf dulu, selesaiin dulu urusannya. Iya. Gua habis pergi dari pantai selatan, terus pulangnya bawa batu apa namanya? Batu yang pinggir-pinggir tuh. Karang. Ini nih, batu karangnya yang buat lu jadi sengsara nih hidup ini. Gitu. Batu karangnya yang membuat lu jadi sengsara. Mas, saya boleh tuker kopinya yang warna coklat, Mas? Saya hitam udah tadi pagi. Boleh nggak? Iya. Maaf ya, lagi live ini soalnya. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf. Pak Bang siapa? Amri ya? Bang Yandri. Nyata nggak kisah-kisah kayak gini, nyata nggak Bang? Banyak. Lu kenapa nih anak? Jangankan ngebatu, anak yang sering sakit-sakit aja suka dikaitkan dengan nama. Ini namanya keberatan nih, ganti nih, bener gak Bang? Nyata nggak itu? Ini namanya keberatan nih gitu. Ganti namanya gitu. Masih banyak berarti. Makanya begini. Komitmen dakwah begini. Yang kadang-kadang nggak disadari oleh orang yang berdakwah atau yang didakwahi. Pendakwahnya kadang nggak sadar, atau yang didakwahinya juga belum sadar. Gini, kadang pendakwah memulai dakwah itu bukan dengan materi yang paling utama dalam Islam, mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Yang mana mereka memilih materi-materi yang lain. Bukan berarti materi tersebut tidak bagus, tetapi materi tersebut selayaknya tidak dijadikan atau bukan materi yang pertama. Misal, seseorang yang mendahulukan belajar dan mengajarkan masalah, contoh misalnya sifat sholat Nabi, kita katakan itu pelajaran yang bagus, tidak diragukan lagi itu pelajaran yang bagus, yang akan menghasilkan sempurna atau menjadi lebih baik sifat sholat Nabi atau sifat sholat seseorang. Tetapi di satu sisi orang tersebut tidak mengerti tauhid. Misal masih ada keyakinan di dalam dirinya, contohnya tempat-tempat yang diyakini dapat mendatangkan manfaat dan tempat-tempat yang diyakini bisa menimbulkan mudarat.
maka kita katakan pengetahuannya tentang sifat salat Nabi tidak berfungsi. Kenapa? Karena sifat salat Nabi ini bisa dihapuskan oleh Allah dengan satu perbuatan kesyirikan. Jelas ya? Dan ini yang terkadang belum tersingkap di tengah-tengah kaum muslimin, kaum muslimat. Gitu. Ya. Masalah ini yang terkadang tidak tersingkap. Bahkan kita dapati banyak saudara-saudari kita, mereka bukan orang yang nggak sholat. Ana tanya sama jamaah sekalian, apakah mereka yang meyakini ada tempat keramat itu nggak sholat? Nggak semuanya sholat. Saya yakin di antara mereka sholat. Sholatnya? Sholat. Bahkan bukan cuma sholat wajib. Saya yakin di antara mereka juga menjalankan sholat sunnah. Bukan cuma sholat, puasa pun mereka kerjakan. Tetapi mereka melakukan satu kesalahan yang besar, yang kesalahan besar ini dapat menggugurkan ibadah-ibadahnya. Pahaman? Gitu. Jadi seseorang yang apa? Yang mengucapkan la ilaha illallah harus paham rukun yang pertama adalah an-nafyu, dinafikan. Semua sesembahan selain Allah gak ada yang benar, semuanya salah, semuanya tidak berhak, semuanya tidak layak untuk diibadahi. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Baik. Tawasul di dalam Islam dia tidak dilarang secara mutlak, tapi terperinci. Ada tawasul yang diperbolehkan oleh syariat dan ada tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Jadi kita harus memperinci. Contoh tawasul. Tawasul kita definisikan terlebih dahulu. Adalah dijadikan sesuatu menjadi perantara untuk memperoleh kebaikan atau mencegah dari apa? Kemudorotan. Itu tawasul. Tujuan dari tawasul kan itu. Paham gak, Ri? Tawasul adalah sesuatu hal yang dijadikan perantara untuk memperoleh kebaikan atau sebaliknya mencegah dari terjadinya kemudorotan. Itulah tawasul. Maka di dalam agama kita, agama yang mulia ini, perkara ini adalah perkara yang diperinci. Dan dia ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kita lihat perkara yang diperbolehkan terlebih dahulu. Tawasul yang diperbolehkan adalah yang diperbolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tawasul yang diperbolehkan adalah yang diperbolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Contohnya misalnya berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Seperti Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna. Kepunyaan Allah lah nama-nama yang terbaik. Perhatikan. Kepunyaan Allah lah nama-nama yang terbaik. Terus Allah bilang apa? Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama terbaik tadi. Berwasilah, fad'uhu biha. Gunakan nama-nama Allah yang terbaik itu. Jadi ketika kita berdoa, dianjurkan untuk berwasilah dengan namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Jabbar, dan seterusnya. Jelas bang? Jelas nggak Rahman? Misalkan ada orang yang berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Razak, berilah saya rizki gitu ya. Maka sebelum dia mengatakan berilah saya rizki, dia telah mendahuluinya dengan menyebut nama-nama Allah. Ini wasilah nih, perantara nih. Dan perantara ini diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Kira-kira kenapa, Man? Kira-kira kenapa? Kan tadi sudah disebut. Karena diperbolehkan atau diizinkan langsung oleh Allah. Kan takrif atau definisi dari tawasul, sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendapatkan manfaat atau mencegah mudarat, itulah tawasul. Dan kita masuk kepada jenis tawasul yang pertama, yaitu tawasul yang diperbolehkan oleh syariat. Tawasul yang diperbolehkan oleh syariat adalah yang diperbolehkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz, dan seterusnya. Berarti menggunakan nama selain Allah nggak boleh. Jelas? Misalnya, Ya Rasulullah, paham nggak? Allah mengizinkannya hanya menggunakan namanya saja. Kalaulah nama Rasulullah tidak diperbolehkan, maka lebih tidak boleh lagi selain daripada Rasul. Nyambung? Jelas nggak? Mohon izin bapak-bapak semua jamaah. Sebagian kita berdoa menggunakan nama-nama ulama. Benar nggak Bang? Nyata nggak itu? Terdengar nggak? Karena menganggap ini bisa menjadi perantara. Sahih? Disebutkan ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Iya, itu memang tawasul. Tetapi yang diperbolehkan oleh Allah hanya namanya saja. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razak, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Selain namanya tidak diperbolehkan. Maka selain namanya berarti jenis tawasul yang mana? Yang kedua, tawasul yang tidak diperbolehkan, yang tidak disyariatkan. Jelas Man? Bisa dibedakan?
Jelas ngeri. Kan sering kita dengar ya, saudara-saudara kita kaum muslimin ketika berdoa sebut nama-nama. Nama-nama siapa? Nama-nama orang yang dianggap menjadi wali disebut dalam berdoa, yang ingin dijadikan perantara. Sementara firman Allah dalam surat Al-A'raf ini, Allah hanya membolehkan disebut namanya saja. Hatta nama Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Karena memang bukan Nabi yang dapat mengabulkan doa. Jelas Bang Henry? Itu satu contoh. Kata Allah apa? Fada'uhu biha. Boleh kita menggunakan nama Allah dalam berdoa, karena Allah sendiri yang memperbolehkannya. Bertawasul dalam berdoa menggunakan nama Allah. Itu satu contoh. Contoh yang lain, saat kita mau menjaga kesehatan, menggunakan haba sauda atau menggunakan madu atau menggunakan minyak zaitun, maka ini diperbolehkan, menjadikan ini semua sebagai perantara untuk menjaga kesehatan tubuh. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, madu, zaitun, yang Allah sebutkan langsung, yang boleh digunakan sebagai perantara untuk memperoleh kebaikan. Jelas Bang? Nah, ada tawasul yang tidak diperbolehkan yang kedua. Seperti misalnya tawasul mendatangi satu tempat yang dianggap tempat tersebut dapat mendatangkan kebaikan. Contoh, si Rahman mau rizkinya maju gitu man ya. Diberikanlah wejangan oleh seseorang. Man, lu datang sini dulu man. Alamatnya di sini man. Tempatnya ini man. Lu kesini man. Biasanya yang udah kesini dia manjur gitu. Maka datanglah Rahman ke tempat tadi, Bang ya, untuk sebagai wasilah perantara memperoleh rizki yang maju tadi. Maka dapat kita katakan tawasul yang dilakukan Rahman salah. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan melalui ayat Al-Quran atau hadits tempat itu tempat yang dapat mendatangkan kebaikan. Mana buktinya? Buktinya adalah harus disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan misalnya ada orang yang berkata, man, lu datang aja ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, yang dimana di tempat itu lu kalau salat sekali saja pahalanya berlipat-lipat. Dan ini benar karena memang ini disabdakan oleh Nabi. Itu ya. Jadi tawasul ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Diperinci. Ini kadang-kadang sebagian kita juga nggak bisa memperinci ini. Ada yang bertawasul untuk menjaga dirinya dengan wapak. Ada nggak? Tahu apa kan? Jimat, isim. Ya. Ada nggak orang yang bertawasul dengan ini untuk menjaga dirinya dari bahaya? Ada nggak? Banyak ya. Pakai cincin hukum asalnya boleh, mubah. Yang nggak boleh ketika cincin itu diyakini ada isinya dan dapat mendatangkan manfaat, mencegah mudarat, maka pakai cincinnya menjadi haram. Bukan karena cincinnya, bukan, ya, bukan karena cincinnya, tapi karena apa? Karena keyakinan cincinnya yang dapat mendatangkan manfaat. Haram. Dan ini syirik.
Syiriki dari jenis rububiyah, karena meyakini ada yang dapat mendatangkan manfaat selain Allah. Dan ini kadang-kadang tidak sampai difikirkan oleh kaum muslimin. Benar Bang? Tidak sampai berpikir sampai seperti ini. Karena keterbatasan ilmunya. Bisa difahami? Ada lagi yang lain? Rahman? Iya, ini diantara begini. Ini diantara perkara yang harus kita berikan edukasi atau pendidikan kepada kaum muslimin. Memang Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang diberikan kehendak oleh Allah, wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat uzma, syafaat yang besar nanti di hari kiamat. Artinya secara bahasa kita, Allah mengizinkan untuk beliau. Tetapi yang perlu kita pahami, Allah tidak memerintahkan kita meminta kepada beliau. Paham? Tetap memintanya kepada Allah, bukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat kursi tadi. Ayat kursi yang terbuka. Ada nggak Al-Quran? Jawab. Ketemu ayat kursi? Baca Jeman. Ya. Coba antum baca arti man.
Iya. Ada nggak di dalam ayat itu kewenangan Nabi bisa memberikan kepada siapapun syafaat tanpa izin Allah? Baca coba lagi. La yashfa'u indahu illa bi'izni. Jadi semua syafaat itu balik kepada Allah. Lihat. Kalau Nabi bisa memberikan syafaat sesuka hatinya, tentunya ayah, paman-pamannya yang mati di luar agama Islam akan mendapatkan syafaat dari beliau. Lebih layak untuk mereka daripada kita. Paham? Tapi nyatanya Abu Thalib tidak bisa keluar dari neraka. Tidak bisa Nabi memberikan syafaat. Berarti syafaat tetap balik kepada yang punya. Kalau yang punya bilang kasih, maka Nabi bisa memberikannya. Tapi kalau yang punya tidak mengizinkannya, lihat, perhatikan. Kata Nabi SAW, saya tunggu kalian di telagaku. Ana qaddama alaikum, saya duluan, kata Nabi SAW. Saya menantikan kalian di telagaku. Yang Nabi menantikan umatnya, hasilnya apa? Apakah semua umatnya bisa ketemu dengan beliau? Enggak. Dan kisah ini menyebutkan tidak semua umat beliau bertemu dengan beliau. Alasannya apa? Apa dalam kisah ini disebutkan alasannya apa? Karena Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya sepeninggalnya, yaitu menyelisihi perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu resiko terbesar pelaku perbuatan yang tidak dicontohkan atau yang dikenal dalam dunia Islam bid'ah. Tidak bisa ketemu dengan Nabi. Tidak bisa ketemu dengan nabinya, karena mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya berkeinginan untuk menantikan seluruh umatnya, tapi Allah punya kehendak, tidak bisa untuk orang yang menyelisihi perintahnya. Jelas? Nah, ini yang perlu diluruskan. Sebagian kita meminta langsung pada Nabi, padahal Allah sendiri mengatakan ud'uni, berdoa minta hanya kepada saya, yaitu kepada Allah. Coba antum lihat surat Yunus ayat yang ketiga. Ketemu Bang? Baca Bang, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wal arda
في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شافع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. Iya, ada artinya bang? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Ya, ini garis bawahnya pelajaran kita. Hatta Nabi tidak bisa memberikan syafaat kalau belum dapat izin dari Allah yang punya syafaat. Jelas? Masalah syafaat ini terkadang kan bagi kita yang awam selalu mengkaitkan dengan mengenai perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi karena malaikat pun bersalawat. Ya orang beriman bersalawatlah. Nah, kita yang awam kadang-kadang beranggapan, tanda kutip, saya nggak tahu anggapan itu betul atau tidak, salawat itu menyampaikan salawat pada Nabi dengan harapan sebagai syafaat Nabi, bersyafaat nanti kepada Allah. Iya. Nah, ini gimana konteksnya dengan syafaat yang dilarang kepada selain Allah? Artinya gini, sebagaimana penjelasan di muka, ketika kita berselawat kepada Nabi, itu adalah perbuatan yang memang ucapan dianjurkan oleh Allah langsung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kita berselawat, bukan kita minta syafaat. Beda nggak? Bisa dibedain nggak? Kalau kita minta syafaat, mintanya kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Bisa dibedain? Kalau bersolawat, ya kadang-kadang itu, kadang-kadang sebagian dari kita tidak bisa memahami. Buktinya kita minta syafaat pada Nabi, kita tidak sedang minta syafaat, tapi kita sedang bersalawat. Kalau syafaat mintanya kepada yang punya. Coba kita lihat lagi dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat ke-44. Surah Az-Zumar ayat ke-44. Yopi, gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat ya. Udah lama nggak kelihatan? Orang ngaji juga baru lagi ya, Yopi. Ada, silakan. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Ya, dibaca artinya. Katakanlah hanya kepunyaan Allah, syafaat itu semuanya. Nah, berarti punya siapa syafaat? Punya Allah. Berarti kalau minta sama yang punya, sama yang punya. Yang punya Allah Jalla Jalaluhu Tabarakahu wa Ta'ala. Contoh misal, sederhana, ilustrasi sederhana. Misalnya Yopi diamanahkan satu kardus aqua sama si Ari. Yop, pegang nih Kak, satu kardus aqua. Untuk si fulan, si fulan, si fulan, namanya sudah disebutkan, ada 10.
Tiba-tiba ada orang yang tidak disebutkan oleh Ari minta Aqua sama Yopi. Yopi secara hukum boleh ngasih atau tidak? Paham nggak? Secara hukum etika Yopi berhak untuk mengasih atau tidak, Pak? Memberikan kepada orang yang tidak disebutkan oleh Ari. Begitulah kurang lebih. Maka orang yang akan mendapat syafaat pun telah disebutkan oleh Allah. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Berarti kitanya harus mencari perhatian kepada Allah. Mengikuti apa maunya Allah, karena syafaat semuanya miliknya Allah. Walillahi kul lillahi syafa'atu jami'a. Jadi bagaimana mungkin orang yang tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh Allah akan mendapatkan perhatian dari Allah? Jelas? Kurang lebih ilustrasi sederhana seperti itu. Maka bagaimana mungkin Abu Thalib bisa mendapatkan syafaat sementara perbuatannya tidak disukai oleh Allah? Apa perbuatannya? Syirik, menyekutukan Allah. Maka Abu Thalib pun tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat yang berada di tangan ponakannya. Mafhum? Bukan kita mengingkari selawat, bukan. Bahkan kita dikatakan bakhil, benar nggak? Ketika menyebut ada orang sebut nama Nabi, kita tidak mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi, itulah hakikat orang yang bakhil. Kita berselawat, adapun minta syafaatnya kepada pemiliknya, Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Mintanya kepada Dia Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kul lillahi syafa'ah jami'a. Katakanlah semua syafaat, semua bila al-istisna, tanpa pengecuali, semuanya punya Allah. Berarti harus minta kepada yang punya. Sama ketika kita berdoa, Bang. Ketika kita menjadikan orang perantara nggak bisa, karena Allah bilang apa? Uda'uni, minta langsung sama saya. Kata siapa? Allah. Minta langsung sama saya. Minta langsung ke sana. Nggak bisa Allah diilustrasikan dengan raja, yang kalau mau minta pada raja harus melalui ajudan 1, ajudan 2, ajudan 3, ajudan 4. Kepada Rabb kita dia langsung mengatakan minta sama saya langsung. Benar? Lafadznya begitu kan? Uda'uni, minta sama saya langsung. Angkat tangannya, minta langsung. Kurang lebihnya seperti itu. Jelas ya? Jadi harus dibedakan antara kita berselawat dengan meminta syafaat. Meminta syafaat kepada yang punya, yaitu Allah. Walillahi syafa'atu jami'a. Qulillahi syafa'atu jami'a. Memang dibutuhkan pemahaman, penjelasan oleh para ulama, sehingga kita tidak salah di dalam memahami ayat Al-Quran ataupun hadis. Karena aliran-aliran, firqah-firqah yang menyimpang itu karena salah memahami ayat dan hadis. Karena keliru di dalam memahami ayat dan hadis, maka akan keliru cara mengamalkannya. Jelas? Gitu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti misal antum bisa lihat surah Al-Hijr ayat yang terakhir. Ayat ke-99.
Surat Al-Hijr ayat yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. baik. Sebagian kaum muslimin memahami lafaz yakin itu dengan bahasa Indonesia, yakin. Sembahlah Allah sampai antum punya keyakinan. Kalau udah yakin, berarti sudah selesai tahapan menyembah Allahnya dan sudah boleh tidak lagi beribadah. Dengan ayat ini dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Kalau antum udah yakin, antum bebas, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak perlu zakat lagi, nggak perlu haji, umroh dan ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena sudah yakin. Dan ini pemahaman yang salah. Dari mana kita bisa mengetahui pemahaman ini salah? Karena orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan orang yang diajarkan Al-Quran secara langsung tidak memahami dengan pemahaman ini. Nabi tetap salat sampai menjelang akhir hayatnya. Seharusnya yang berhenti beribadah adalah Nabi. Tapi Nabi tidak berhenti beribadah. Beliau lanjut ibadah sampai menjelang akhir hayatnya. Paham ya, Pi? Dan pemahaman ini keliru. Ya. Jadi itulah yang diperlukan oleh kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan daripada para ulama tentang pengamalan ayat ataupun hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bang? Ada lagi yang lain? Batasannya atau diperbolehkan atau tidaknya minta didoakan gitu, misalkan ke orang tua atau orang yang akan pergi haji atau ke orang soleh gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke dalil, Mas. Balik lagi kepada keterangan Al-Quran dan hadis. Sebagian kita bertawasul mendatangi orang soleh untuk minta doanya, betul ya, Bang? Ya, oh datang sana tuh, orang soleh no doanya gitu, orang soleh gitu. Dan itu tidak ada keterangannya. Siapa yang tahu doanya dia dikabulkan? Kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau bilang datang ke ibu antum, ke bapak antum, itu Nabi yang bilang. Kata Nabi SAW apa? Salah sudah awatin la turat, ada 3 doa yang tidak Allah tolak. Minha, di antara 3 doa tadi adalah doa kedua orang tua. Itu nggak ditolak. Jadi kalau kita umat Islam paham siapa doa yang kita butuhkan, pasti kita akan lebih sering minta doa sama ibu bapak kita. Adapun orang-orang yang secara lahiriah soleh, mereka tidak punya keterangan secara khusus doa mereka dikabulkan untuk kita. Yang punya keterangan adalah ibu bapak kita langsung dari mulut Nabi. Kalau mau minta doa sama orang tua kita. Sekarang gini, kan klaim dari orang datang aja, itu klaim doa orang soleh dikabul, klaim, mana dalilnya? Apalagi dalil yang lebih tegas lagi, yang menunjukkan dia soleh di mata Allah mana?
Kan bisa jadi orang soleh di mata manusia tidak soleh di mata Allah. Tapi kan nggak mungkin dia orang tua kita di mata manusia, tidak mungkin orang tua kita di mata Allah, nggak mungkin. Pasti dia orang tua kita. Jelas mas ya? Jadi kalau misalnya kita mau bertawasul dengan doa orang, maka minta sama kedua orang tua kita. Gratis lagi. Gratis nggak? Gratis. Ada yang bayar nggak minta doa sama orang tuanya? Bukan bayar ya, bahasanya kita ngasih apalah gitu ya. Ngasih hadiah setiap hari atau seminggu sekali. Yang mana ya? Kalau minta doa kepada orang soleh, berapa bayar ya man? Tergantung yang mau didoain apa dulu gitu ya. Levelnya macam-macam gitu ya. Minta doa apa dulu nih, ada tarifnya gitu. Nah gitu kurang lebih mas. Bisa dipahami mas? Jadi kita kembali lagi, mana nasnya dia ini soleh di mata Allah, mana keterangannya doa dia dikabulkan. Tapi kalau saya butuh sesuatu, gimana kira-kira siapa yang bisa mendoakan saya? Saya bilang ibu bapak antum. Kan Nabi yang bilang ibu bapak kita doanya diterima oleh Allah. Makanya kan dalam Islam kita kalau lagi marah sama anak-anak hati-hati dalam bicara. Lagi kesel nih sama anaknya nih, ya kan? Luar biasa nih aktifnya nih anak. Hati-hati tuh. Kalau mau mengucapkan sesuatu, ucapin aja yang baik-baik deh. Dasar kamu anak pintar gitu kan. Jangan bilang sebaliknya. Dasar kamu hafal Quran gitu. Ya Ria. Dasar kamu penghafal hadis gitu. Padahal lagi dongkol tuh. Lagi kesel sama anaknya. Jelas mas ya? Kalau dikatakan, bukankah para sahabat mendatangi Nabi saat terjadi kemarau untuk Nabi mendoakan? Jawab benar. Apakah Nabi mau disamakan dengan orang yang lain? Jelas ya? Doa Nabi sudah dipastikan dikabul oleh Allah, buktinya hujan turun. Gitu. Kan kadang-kadang orang membawakan dalil ini. Ini dalilnya sahabat mendatangi Nabi. Iya, Nabi dipastikan doanya dikabul oleh Allah. Sama dengan kedua orang tua kita dikabul doanya. Walaupun dia bukan seorang ustadz, walaupun dia bukan seorang ahli agama, tapi legalitas dari Nabi yang menyebutkan doa orang tua kita diijabah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa Yopi? Gimana Yop? Tadi kan disampaikan bahwa doa paling mustajab itu kepada kedua orang tua. Nah, mungkin kasusnya orang tuanya udah meninggal gitu ya. Udah nggak ada, beda lagi nih ya. Berarti ke orang-orang soleh boleh tuh tadi. Taib. Kalau dikatakan begini Yopi, untuk mendatangi orang, kalau dikatakan boleh, dia boleh, tidak terlarang. Kalau dan kutip solehnya benar-benar soleh, artinya sholat lima waktu tepat pada waktunya di masjid, orang perkataannya bagus, lisannya bagus, soleh gitu. Tapi kalau diyakini doa dia lebih dikabul dari doa antum, nggak boleh. Kayak gini. Sekarang ini fenomenanya kalau mau meruqyah panggil orang. Betul nggak? Telepon orang. Padahal ayat ruqyah yang dibaca sama orang yang datang antum bisa baca juga tuh. Benar nggak? Bisa nggak? Apa yang kira-kira yang dia baca ini ayat baru apa ayat juga ada di Quran? Di Al-Quran. Sahih nggak? Yo, benar nggak nih yo? Ayatnya dia juga kan? Terus apa perlunya panggil orang itu?
Apa bedanya? Ayatnya sama. Bedanya apa? Bedanya keahlian membaca ayat itu, keyakinan membaca ayat itu kan, antara kita dengan orang tadi. Terus apa yang membuat kita nggak yakin? Paham? Padahal ayat itu ketika kita baca fungsinya sama kalau kita punya keyakinan yang sama. Artinya nggak perlu lagi panggil orang. Jelas ya mas? Nah makanya kan ketika Allah bilang uda'uni, berdoalah kepadaku. Ini Allah mengajarkan agar manusia semuanya percaya diri kalau minta sama Allah. Jelas? Minta langsung kepada Allah. Paham gak Yopi? Sekarang gini, Allah berusaha agar kita tidak mendatangi yang lain kecuali langsung mendatangi Dia, minta sama Dia. Mafhum? Gitu. Makanya di antara sebab utama orang masuk surga tanpa hisab apa? Iya, betul. Sebabnya adalah tawakalnya sempurna. Iya betul, itu ruqyah, tidak minta ruqyah, tidak dikai. Itu kan orang minta ruqyah, orang yang kurang tawakalnya. Sebenarnya dia bisa ruqyah sendiri. Karena kurang tawakalnya dia panggil orang. Betul nggak? Makanya di antara sebab kesimpulan dari hadis ini, orang yang dapat masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, sempurna tawakalnya. Tawakalnya sempurna. Tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur, musafar. Lihat dulu, burungnya pergi ke kanan apa ke kiri, ya kan? Kalau ke kanan jadi berangkat, kalau ke kiri nggak jadi berangkat. Berarti dia berkeyakinan manfaat dan mudarat itu di burung. Sempurna nggak tawakal? Nggak peduli orang yang sempurna tawakalnya, mau burung belok kanan belok kiri dia bertawakal, nggak peduli. Jelas? Jelas gak Yopi? Paham? Gitu. Jadi yang utama doa langsung pada Allah Jalla Jalaluh. Setiap manusia berdoa langsung padanya. Itu yang paling utama. Dan itu yang paling sesuai dengan nas. Uda'uni, setiap kalian berdoalah langsung pada saya. Ini kalau ayat ini diterapkan, dukun banyak yang gak laku. Tutup usahanya langsung. Usaha apa? Usaha apa Ri? Usaha ruqyah. Banyak yang gak laku. Sahih gak? Coba aja antum liatin orang ruqyah, antum panggil orang ruqyah, yang dibaca apa sama dia? Apa mana yang dibaca? Ayat kursi. Kok ayatnya sama sama yang gue baca gitu ya? Al-Baqarah. Kenapa ente panggil? Kan gitu kan? Benar ya Bang? Jelas? Gitu. Makanya dibangun hubungannya dengan Allah. Hubungan kita dengan Allahnya dibangun. Hubungan fiqh, yaitu percaya kepada Allah, itu dibangun. Karena kurang yakinnya itulah yang menyebabkan kita panggil orang, datang ke dia. Ya man ya? Gitu, ya man? Yopi? Jelas? Ada lagi Yopi yang ngeganjel? Iya.
Iya. Jadi bukan berarti dia nggak pede. Nah, ada itu kias namanya dalam ilmu usul kias ma'al farik nih. Dokter saat melabelkan dokter yang menjadi perantara perobatan, dia diberikan oleh lembaga atau dia menamakan dirinya sendiri dokter? Lembaga ya. Nah sekarang siapa yang melabelkan ustadz ini doanya dikabul? Ayo lo, bisa jawab gak? Paham maksudnya? Ilustrasi yang gak nyambung. Kalau kita sakit datang ke dokter, memang dia dilabelkan dokter oleh lembaga tempat dia belajar sebagai perantara untuk apa? Untuk memberikan pengobatan. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Misalnya ada pelang, Ustadz Yopi, rekomendasi Jibril. Iya dong, benar nggak? Ya kita datang ke dia dong. Kita datang karena rekomendasi Jibril kan langsung gitu kan. Ya kan kalau dokter kan begitu kan. Dokter apalagi? SK itu kan rekomendasi kan. Ini dokter lulusan UI. Ini rekomendasi nih. Apa? ID ada nomornya. Ini rekomendasi. Nah sekarang Ustadz tahu dari mana antum dia nggak maksiat kasrat sendiri? Paham? Kan sama dengan kita yang nggak ketahuan. Bisa jadi maksiatnya lebih besar dari kita saat sendirinya. Nah, itu ilustrasi yang bisa terbantahkan. Kalau misalkan dokter, iya kita kalau berobat memang harus ke dokter, kan nggak mungkin juga berobat kepada si Ari gitu kan, yang nggak dikenal sebagai dokter gitu. Mau ngapain datang ke si Ari? Kalau mau nyablon, iya ke Ari gitu kan. Iya Ari. Mau nyablon ke Ari, antum mau berobat ke Ari, legalitasnya dari mana? Kan begitu. Benar nggak ya, Pi? Gitu. Legalitasnya dari mana? Makanya kan tadi saya bilang, orang soleh kalau mau dibanding sama ibu bapak antum nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak ada apa-apanya? Karena Nabi yang bilang doa ibu bapak kita dikabulkan, kan rekomendasinya dari Nabi langsung. Jelas? Cuman yang jadi masalah kalau bapak ibunya udah nggak ada kan gitu. Masalah lagi kan itu. Yang jadi masalah kita mau minta pada siapa lagi gitu kan. Minta sendiri. Selesai. Minta sendiri. Gitu. Minta langsung. Diajarkan. Kan belajar tauhid itu belajar percaya diri pada Allah. Itulah belajar tauhid. Orang yang punya tauhid tinggi, kepercayaan gini. Nih. Kan kata Allah gini, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang hatinya benar-benar bergantung pada Allah cukup, selesai urusannya selesai. Urusan di dunia ini mau urusan kayak apapun selesai. Nah, sekarang gimana? Siapa yang apa yang nggak bisa diselesaikan sama Allah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Cuman kitanya belum sampai tingkat ini. Kitanya belum sampai tingkat yang ini. Kitanya masih bergantungnya kepada makhluk. Urusan ini nggak beres nih kalau nggak ada si Fulan, kalau nggak ada si Alan, kalau nggak ada si ini, nggak ada si nggak beres nih. Beneran dia nggak ada nggak beres tuh, beneran nggak beres. Kenapa? Karena antum udah dibuat capek, antum sudah bertawakal sama dia. Oh tahu. Tapi kalau antum bertawakal pada Allah bukan pada si Fulan yang menjadi perantara, si Fulan nggak ada si Fulan yang lain. Paham? Gitu. Ngerti nggak Mas Yopi? Ari, paham Ri? Jadi belajar tauhid memang belajar memasukkan keyakinan full pada Allah yang tanpa ada sedikit pun keraguan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi?
Man, bukan berarti kita menolak perantara, bukan. Bukan. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kalau gitu, buat apa kita usaha? Bukan. Harus diperhatikan, usaha hukumnya wajib. Tapi antum tawakal sama usaha hukumnya haram. Tuh. Paham nggak tuh? Paham nggak, Ri? Usaha itu hukumnya wajib, tapi antum tawakal sama usaha hukumnya haram, syirik. Karena tawakal harusnya kepada Allah, bukan pada usahanya. Bukan berarti nggak berusaha, tapi yang nggak boleh bertawakal sama usaha. Kadang-kadang orang tawakalnya pada usaha, bukan pada Allah. Makanya berat urusannya. Berat urusannya. Susah urusannya. Karena dia berusaha menyelesaikan sendiri. Tidak diserahkan pada Allah. Nyata nggak? Berat urusannya. Apapun urusannya, kalau udah antum mau selesaikan sendiri, antum dibuat capek sama Allah. Antum dibuat capek, dibuat pegel, urusannya nggak beres-beres, tenaga udah full, harta udah banyak, nggak beres-beres. Karena kita berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Coba angkat tangan. Ya Allah. Benar? Kapan orang sudah mulai berusaha? Lihat nih. Saya kasih ilustrasi sederhana lah. Saat kita belajar mobil, belum bisa naik mobil, banyak berdoa nggak? Ri? Banyak berdoa nggak, Yob? Apa doanya? Terus? Selamat terus? Nggak nabrak orang? Benar nggak? Itu doanya kan? Terus berdoa terus. Terus berdoa pada Allah. Selesainya juga berdoa lagi nggak? Alhamdulillah. Udah sampai nih, selamat semuanya. Berdoa lagi nggak, Man? Alhamdulillah. Terus begitu. Giliran udah bisa, gimana? Hah? Apa? Anarkis. Ini nyata apa enggak, Pak? Nyata enggak? Terjadi? Ini manusia nih kekurangannya nih. Giliran udah bisa, enggak ada angkat tangannya sama Robnya. Udah bertawakal dengan kemampuan mengendarai mobilnya, itu udah bisa, ini udah bisa, nggak perlu lagi berdoa, kan begitu. Bahasa kasarnya kan begitu, nggak perlu lagi berdoa, udah bisa. Gitu. Nggak perlu lagi berdoa. Sombong. Nih, contoh lain misalnya. Antum mau isi bensin, motor dinyalahin di rumah, kedap-kedip. Tandanya mau habis. Yang antum ingat pom bensin di sini yang paling dekat di mana? Hah? Depan Al-Kamal Kedoya itu ya. Taruhlah situ paling dekat ya. Itu di kepala kita tuh. Kedap-kedip. Nyalain start. Nggak ada doa sama sekali. Sampai di sana lagi bongkar muatan. Mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Apa namanya kalau bongkar muatan tuh? Lagi isi. Hah? Iya lagi ngisi lagi. Dibongkar kan tutup dulu kan? Tutup dulu. Ya Allah, tutup di mana lagi nih? Ya Allah. Baru tuh berdoa tuh. Nyata nggak? Nyata nggak ini? Nyata. Ya Allah. Tadi dari rumah, kalau orang Betawi bilang perak, gitu kan? Ya kan? Kalau ya, songong, kalau kata orang Betawi itu ya. Itu orang Betawi bukan? Betawi kan?
Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Kata orang Betawi bilang sengak. Benar nggak Mas? Sengak. Siapa yang sengak? Kita nih, kita udah tahu pom bensin di sana. Nggak bilang ya Allah semoga pom bensinnya buka. Nggak ada tuh doa tuh. Kenapa? Karena udah punya ilmu ada pom bensin di situ. Udah dilupain Allahnya. Sampai sana lagi bongkar muatan. Ya Allah di mana lagi nih? Baru ngadu. Tadi kemana? Ya Man. Nyata nggak kayak gini Man? Nyata. Itu bukan berarti tidak usaha, tetap usaha, tapi jangan pernah melupakan zat yang menentukan. Jelas? Kan kita belajar tauhid, belajar juga membenarkan ucapan kita. Kalau nggak ada Rahman, kajian ini nggak jalan. Setelah kita belajar tauhid, maka cara bilangnya kalau nggak ada Allah kemudian Rahman. Jadi bukan Rahman sebab utamanya adalah Allah. Kalau bukan karena Allah kemudian. Jelas? Ada nggak ada Rahman, kajian ini tetap bisa jalan. Mohon izin ya mana? Sebagai contoh aja. Jelas ya? Gitu. Jadi Allahnya jangan digeser ke posisi kedua. Obat, berapa banyak kita bilang obat tuh? Kalau nggak ada ini goyang nih pala. Iya nggak? Iya, memang itu perantaranya. Tapi Ana mau tanya sama antum, apa setiap orang yang minum ini kepalanya jadi sehat? Kalau memang ini sebabnya, harusnya yang minum ini kepalanya jadi sehat semua dong. Benar nggak? Harusnya. Kalau memang ini sebabnya, kalau memang ini yang menentukan. Antum semua nih sakit kepala nih, dikasih satu jenis obat yang sama, yang sembuh cuma 2 orang, yang 10 orang nggak sembuh. Misalnya gitu, dari 12 orang, yang sembuh 2 orang, yang 10 orang nggak. Berarti obat itu bukan zat yang memberikan apa? Penyembuhannya itu. Jelas ya? Ada lagi? Aman? Bekam? Ya. Ya, itu etika. Betul, bersalawat. Makanya diantaranya bersalawat pada Nabi tawasulnya. Dalam berdoa setelah memuji Allah bersalawat kepada Nabi. Betul. Bersalawat bukan artinya minta pada Nabi kan? Nah, gak ada dalilnya. Karena itu adalah rekayasa sama seperti rekayasa gini. Mohon maaf sebelumnya. Rekayasa yang dibuat-buat karena maknanya bagus. Maknanya bagus. Sama seperti misalnya, mohon izin semuanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ini adalah kebenaran harus kita sampaikan. Makna surat Al-Falaq dan An-Nas itu bagus. Bagus ya? Bagus. Makanya dia dibaca di setiap mulai sholat oleh sebagian orang kita. Benar ya? Karena maknanya bagus, berlindung dari gangguan syaitan. Maknanya bagus, kita nggak mungkiri maknanya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Nabi memulai begitu juga atau tidak, kan itu? Kita tidak memungkiri suratnya, bukan. Tapi yang kita pertanyakan, nabinya begini juga apa enggak dulunya? Jelas? Begitu mah. Sama dengan amalan-amalan hari ini, secara makna amalannya bagus. Kan bagus baca itu.
Apalagi kalau sampai Al-Baqarah dulu kan bagus banget tuh. Nggak mulai-mulai sholatnya ya? Hah? Sholatnya nggak mulai-mulai ya Pak? Paham kan? Jadi dari sisi makna memang bagus. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah itu dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Oke. Kita mau bilang lagi misalnya mohon izin jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini. Banyaklah contohnya lah ya. Mungkin lain waktu saya contohkan, itu salah satu contohnya aja. Jadi kemasan yang bagus belum tentu dia sesuai syariat. Kemasan bagus belum tentu dia sesuai syariat. Seperti tadi, kemasan-kemasan doa, apakah Nabi juga berdoa dengan seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam. Ada lagi, Bang? Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari online, Zoom. Bapak Samsul, mungkin kita kasih kesempatan Ustadz. Siap. Sebutkan nama dan daerah asal. Silakan Pak. Pak Samsul, silakan pertanyaannya. Bapak Samsul. Sudah. Silakan pertanyaannya Pak. Sebutkan daerah asalnya Pak. Pak Samsul di unmute dulu Pak. Unmute dulu Pak. Mikrofonnya. Oh enggak jadi bertanya. Enggak jadi Ustadz bertanya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu al-isbat. Menetapkan. Diambil dari lafaz illallah. Yusbitu annahu la yastahiqul ibadah illallah. Ditetapkan bahwasannya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama dinafikan semua selain Allah. Kalau yang kedua ditetapkan hanya Allah saja. Dan dua rukun ini harus difahami oleh setiap muslim dan muslimat. Bahwasannya selain Allah itu adalah batil, harus dinafikan. Dan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala, yang patut dan layak untuk diibadahi hanya Allah tabarakahu wa taala. Tentunya berjalan dengan waktu kita akan memahami apa itu ibadah yang harus diserahkan pada Allah dan apa itu kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Tentunya ini akan difahami dengan waktu, berjalan waktu. Apakah ini bagian dari ibadah atau apakah ini bagian dari kesyirikan?
Ada lagi yang mau tanya sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jadi dua rukun ini juga membatalkan statement semua agama sama. Ya. Statement semua agama sama itu batal dengan dua rukun ini. Nggak ada agama sama. Agama yang benar cuma satu, agama Islam. Justru kita bermasalah saat kita mengatakan semua agama sama dengan agama kita. Kita bermasalah. Keyakinan kita harus diperbagus. Kitanya yang bermasalah. Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama itu yang benar cuma satu, Islam. Saat kita mengatakan semua agama sama, berarti kita sedang bermasalah sama Allah. Bukan lagi sama umat Islam, tapi sama yang punya agamanya langsung, Allah. Yang punya agama ini sudah mengatakan agamanya, agama yang diridhoi oleh dia cuma satu, Islam. Kan ada orang yang berilustrasi banyak jalan menuju Roma gitu ya, betul nggak? Apa persamaan Roma sama Allah? Kalau menuju Roma iya, lewat jalan sini bisa, lewat jalan sini bisa, lewat jalan sini bisa gitu. Saya dulu waktu belum belajar agama dikasih ilustrasi kias dan saya percaya, tapi karena saya nggak punya ilmu saat itu, usia saya sekitar 17-an tahun. Katanya gini, agama ini seperti kita ngelihat gajah katanya. Gimana tuh? Gajah, saat orang lihat gajah dari depan, yang akan dia bilang gajah itu apa? Gimana bentuknya? Saat dia lihat gajah dari depannya, apa yang kelihatan? Belalai. Benar. Saat orang lihat gajah dari samping, apa yang dia lihat? Lebar. Betul. Benar nggak? Mundur. Saat dia lihat gajah dari belakang, apa yang dia lihat? Buntutnya. Itulah agama katanya. Lah. Dan saya percaya. Oh iya benar juga ya gitu. Saat masih jahil. Agama mau disamain sama gajah. Apa persamaannya? Paham? Gitu. Sama tadi. Kalau mau datang, ada orang yang sok-sok pintar. Ustadz itu kan sama dengan apa namanya, maaf, dokter itu dengan orang, dengan apa tadi, dokter dengan orang soleh ya, ya. Kalau dokter dapat lisensi, kalau ini lisensinya dari mana? Malaikat. Gitu kurang lebihnya. Kadang-kadang manusia suka mau ilustrasi dan ilustrasinya nggak nyambung. Suka mengkias-kiasnya tapi tidak nyambung. Begitu. Betul man? Kan kalau menuju Allah itu harus apa man? Harus melalui orang-orang soleh dulu. Benar ya? Begitu. Ini ilustrasi ini bukan dalil. Harus tahu yang mana dalil, yang mana pernyataan tanpa dalil. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit memahami. Jadi yang perlu kita pahami, nggak perlu ragu-ragu. Sekarang ana mau tanya nih, antum masuk ke rumah sakit, sembuh nih, antum sakit sembuh. Boleh nggak antum berkeyakinan dokter ini nyembuhin? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang nyembuhin siapa? Allah. Dokter siapanya? Perantaranya. Nggak boleh penyembuhan itu dikembalikan kepada sang dokter. Gitu.
Bukan berarti nggak berobat ke dokter ya. Paham ya? Tadi hukum berobat atau perantara wajib, tapi bertawakal pada perantara haram. Kenapa? Karena perantara itu tidak menjadikan sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau perantara itu bermanfaat, seharusnya orang yang berobat semuanya sembuh. Mafhum? Gitu. Jadi tetap bertawakal kepada Allah. Karena Allah bisa menentukan sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi jadi-jadi. Dan Allah bisa menentukan sesuatu hal yang seakan-akan akan terjadi jadi nggak jadi. Benar nggak? Pernah kan ngalamin dalam hidup gitu? Antum benar-benar sudah prediksi nih jadi. Wow, udah 99%. Ternyata Allah punya kuasa lain nggak jadi. Pernah nggak ngalamin hidup kayak gitu? Sering ya? Berarti yang menentukan semuanya Allah, bukan kita. Kita mah tinggal berdoa. Makanya berdoanya dari awal, bukan di pertengahan apalagi di akhir. Kebanyakan kita kalau udah ahli doanya di mana? Di akhir. Ya, pom bensinnya tutup. Ya Allah, kemana lagi nih gitu. Tadi udah bilang, dulu waktu belajar naik mobil banyak doa tuh. Bismillah, ya Allah semoga selamat, cepat bisa nggak nabrak ya. Ya Pi ya. Apa? Apa dia bilang? Laki-laki antum dasar. Dapat. Begitu udah bisa. Benar Bang? Nah, Anda mau tanya nih sama Yopi nih, antum udah berapa lama nikah? 12 tahun. Coba baca doa hubungan suami istri. Setiap mau hubungan dibaca. Ya. Aduh, antum sakit. Hah? Antum kok ngomong ke sebelah tadi? Yang mana? Ya begitulah. Entar insyaallah pelan-pelan kita sempurnakan ya. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah pemahaman kita akan semakin benar. Ini setelah kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada kecerdasan kemampuan kita masing-masing. Karena kalau menyerahkan sesuatu kepada selain Allah pasti akan kecewa. Tapi kalau menyerahkan sesuatu pada Allah, insya Allah Allah tidak pernah mengecewakan. Saya rasa cukup sampai di sini man kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi di masjid ini. Semoga Allah mudahkan untuk pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, mau roti ente yap. Roti. Gak ada cewek di sini yap, roti adanya.